Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana membuat aplikasi perpustakaan menggunakan PHP MySQL dan dengan template Bootstrap ya, namanya Binary Admin. Teman-teman bisa download nanti di web, banyak sekali. Baik, langsung saja. Sebelum kita membuat aplikasi ini, saya akan demokan dulu aplikasi yang sudah saya buat ya. Untuk bisa membuat seperti ini, nanti teman-teman bisa mengikuti video-video tutorial saya ya di channel YouTube saya. Baik, langsung saja kita praktekkan ya. Ini aplikasinya. Ini adalah merupakan halaman admin dari aplikasi perpustakaannya. Untuk masuk ke halaman indeks, kita harus login dulu. Kalau tidak login, maka kita tidak akan bisa masuk ke halaman indeks atau halaman utama dari si aplikasi perpustakaan ini ya. Coba kita akses paksa, apakah bisa atau tidak. Kita akses index.php ya. Nah, maka akan redirect lagi ke halaman login.php ini karena kita belum login ya, jadi tidak mendapatkan sessionnya. Coba kita login sebagai admin ya. Di sini ada dua user, yaitu admin dan user ya, atau operator. Oke, password salah. Nah, ini dia tampilan utama dari sistem informasi perpustakaan ini ya. Ini kita dapat mengakses semua ya apabila kita login sebagai admin. Nih, modul-modul yang ada di sini bisa diakses semua. Coba kalau kita login sebagai operator atau user, coba kita logout dulu ya. Apa yang tidak bisa dilihat dari seorang operator atau yang tidak dapat diakses oleh seorang operator ya. Oke, kita kasih user. Nah, ini dia tampilannya. Kalau kita login sebagai user atau operator ya, maka modul pengguna tidak ditampilkan ya, karena untuk pengguna itu yang bisa mengakses atau manipulasi data hanyalah seorang admin ya. Baik, kita logout lagi, kita login sebagai admin ya. Admin. Nah, ini dia ya halaman utamanya. Baik, langsung saja kita demokan satu persatu. Yang pertama, data anggota. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk data tabel ini untuk tabelnya ini kita menggunakan data tabel ya. Untuk searching, packing, dan ini per recordnya ini. Jadi kita itu tidak usah repot-repot bikin query database. Kita tinggal terapkan saja plugin yang sudah ada, kita panggil ya di data tabelnya itu. Coba kita cek ya untuk searchingnya, apakah coba tanggal lahir Blura ada nggak Blura. Nah, akan muncul dengan otomatis seperti ini teman-teman. Tidak usah menggunakan tombol button untuk pencarian. Jakarta. Nah, Jakarta akan muncul. Laki-laki ya, laki-laki aja yang muncul. Sistem informasi. Nah, sistem informasi aja yang akan muncul. Seperti ini teman-teman. Kemudian ini untuk tambah data ya, kita demokan langsung. Nah, ini sebelum data terisi, maka akan ada validasi ketika kita tombol button ini diklik ya, button simpan ini. Jadi untuk menghindari penyimpanan kosong di database ya, coba kita klik ini. Nah, maka ada validasi seperti ini, tidak boleh kosong, jadi harus terisi ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa dibikin secara otomatis, tapi ini belum saya bikin secara otomatis, masih manual ya. Coba kita isi sini misalnya 13.
Nah, ini nama masih kosong nih, misalnya kita klik tombol button lagi maka tidak akan bisa ya. Nah, ini maka tidak akan bisa menyimpan ke database-nya. Dan namanya Agus Yudoyo, namanya Rudi aja, Rudi. Kemudian sama ini nanti ada validasi kalau tidak diisi ya. Jakarta tanggal lahirnya misalnya asal aja ya, SI, simpan. Oke. Oh, tadi ada validasi ya. Nah, ini teman-teman, sudah masuk data Rudi. Tadi ada kesalahan di validasi yang jenis kelamin ya, nanti kita cek lagi. Untuk tambah data berhasil. Kemudian ini ada ubah, kita klik ubah ya. Nah, ubah seperti ini, kita ini read only aja karena ini name merupakan primary key, jadi jangan diubah-ubah. Seperti ini, ubah akan tampil datanya seperti ini. Kemudian untuk hapus, nah ini hapus, ini ada peringatan lagi. Anda yakin kalau klik OK maka data ini akan hilang. Kita klik OK saja, nama Rudi pasti akan hilang. Nah, hilang ya. Kemudian export to Excel, coba kita praktekkan ya. Coba seperti apa ini. Ini akan lari ke download. Nah, ini coba kita open saja. Kita yes ya, ini nggak apa-apa. Nah, ini untuk laporannya seperti ini, kita buat di Excel ya, secara otomatis akan lari ke Excel, akan memudahkan kita sebenarnya ini kalau kita bikin seperti ini. Kemudian untuk foto PDF, coba kita cek. Nah, seperti ini teman-teman, kita tinggal bisa cetak langsung, bisa kita simpan. Untuk modul data anggota saya cukup ya untuk demonya ini. Kemudian kita langsung lari saja ke transaksi. Nah, ini untuk transaksi ada yang namanya terlambat nih. Ini jika lebih dari tanggal kembali bukunya belum dikembalikan, misalnya harusnya tanggal 17, sekarang misalnya tanggal 18 belum misalnya ini aja nih, kan harusnya tanggal 1 udah dikembalikan tetapi belum dikembalikan sampai dengan tanggal 5, berarti 5 hari. Telatnya adalah 4 hari ya, jadi 4.000 dendanya karena kita sudah setting dendanya per hari itu 1.000. Kemarin kalau nggak salah saya setting 1.000 transaksi. Nah, ini dia, aset 1.000. Kemudian untuk proses kembalinya ini, coba kita cek di data buku dulu ya. Data buku ini ada 2. Ketika data buku dengan judul belajar kode emitter ini dikembalikan, harusnya ini bertambah menjadi 3. Nah, coba kita kembalikan yang namanya judulnya dengan kode emitter ini, kita kembalikan ya bukunya, maka secara otomatis di data buku ini akan bertambah menjadi 3. Coba kita cek ya, kembalikan. Oke, berhasil dikembalikan ya. Kemudian kita lihat data buku harusnya bertambah menjadi 3 buah ya. Nah, ini berhasil teman-teman, ini menjadi 3, akan bertambah secara otomatis. Kemudian jika ada transaksi misalnya dengan judul kode emitter lagi yang tadinya 3, ketika ada transaksi lagi secara otomatis maka akan berkurang ya di data buku ini. Coba kita cek ya. Oke, transaksi sukses. Nah, ini sukses, berarti di sini harusnya berkurang, tidak lagi, tetapi menjadi 2 buah lagi. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian untuk proses ini tambah datanya itu ada yang namanya peringatan jika
di data buku ini nggak ada atau kosong, maka kita tidak dapat melakukan transaksi ya. Misalnya belajar PHP ini kan kosong nih bukunya, maka harus ditambahkan dulu. Coba kita cek ya, kita tambah yang namanya belajar.php. Nah kan bukunya kosong nih. Ketika klik tombol simpan, maka ada peringatan tidak dapat melakukan transaksi karena stoknya nggak ada, teman-teman. Coba kita cek ya. Nah seperti ini, kita bikin peringatan seperti ini, tidak dapat operasi, tambahkan stok buku segera. Nah seperti ini. Kemudian lanjut ke perpanjangan buku nih. Misalnya orang ini pinjamnya selesainya tanggal 12, ingin diperpanjang lagi. Untuk perpanjangan saya set 7 hari ya, seminggu. Tetapi untuk perpanjangan jika sudah melewati telat 7 hari, maka tidak dapat melakukan perpanjangan lagi. Ini kita perpanjang ya, kita klik, maka akan bertambah menjadi 12 tambah 7 berarti harusnya 19 ya. Oh, kok 19. Ya 19 benar 19. Kita klik perpanjang. Oke, berhasil perpanjang. Nah ini dia 19 ya. Ini untuk data transaksinya seperti ini, sama ini ada export to Excel, export to PDF, sama kayak dengan data pengguna tadi. Kemudian untuk data buku sama sepertinya ya, nggak beda jauh sama data anggota. Terus pengguna ini untuk menambahkan user-usernya yang bisa login di aplikasi perpustakaan ini. Saya rasa cukup ya untuk demo aplikasinya. Untuk dapat membuat aplikasi ini nanti teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya, yaitu part 1. Kita akan membuat CRUD data anggota, dan untuk video-video selanjutnya teman-teman dapat mengikutinya, update-update video saya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman mungkin yang yang lagi bingung bagaimana mempelajari PHP atau cari-cari referensi mungkin untuk skripsi atau gimana. Ini bisa menjadikan sebuah referensi, bisa dikembangkan yang lebih kompleks lagi karena ini cuma aplikasi sederhana aja. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup. Terima kasih telah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.